Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasul Akbar, mahasiswa semester 6, jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer Handayani, Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi metode Fourth Generation Technique atau 4GT sebagaimana berikut ini. Pertama, definisi Fourth Generation Technique atau 4GT. Istilah generasi keempat mengarah ke perangkat lunak yang umum, yaitu tiap pengembang perangkat lunak menentukan berapa karakteristik perangkat lunak pada level tinggi. Tool akan otomatis menghasilkan program sumber berdasarkan spesifikasi tersebut. Teknik 4GT menekankan pada kemampuan menentukan perangkat lunak pada level mesin dengan bahasa yang lebih alami. Cakupan aktivitas 4GT diantaranya: yang pertama, pengumpulan kebutuhan; yang kedua, translasi kebutuhan menjadi prototipe operasional, atau langsung melakukan implementasi secara langsung dengan menggunakan bahasa generasi keempat atau 4GL jika aplikasi relatif kecil. Untuk aplikasi yang cukup besar, dibutuhkan strategi perancangan sistem, walaupun 4GL yang akan digunakan. Kemudian yang keempat adalah pengujian, yang kelima membuat dokumentasi, dan yang keenam melaksanakan seluruh aktivitas untuk mengintegrasikan solusi-solusi yang membutuhkan paradigma rekayasa perangkat lunak lainnya. Selanjutnya kita akan melihat tahapan-tahapan 4GT sebagai berikut. Tahap pertama, tahap requirements gathering. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan serangkaian kebutuhan. Customer menjelaskan kebutuhan-kebutuhan, kemudian akan diterjemahkan ke dalam prototipe. Tetapi, jika customer merasa tidak yakin dengan yang diperlukan, maka prototipe tidak dikerjakan oleh 4GT. Tahap yang kedua adalah tahap desain strategik. Tahap ini dibutuhkan untuk proyek besar, yakni dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi prototipe operasional agar tidak timbul masalah yang sama jika dibuat dengan model konvensional. Tahap yang ketiga yaitu tahap implementation using 4GT. Tahap ini memungkinkan pengembang software menjelaskan hasil yang diinginkan. Kemudian selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk source code dan object code secara otomatis. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap produk. Tahap terakhir ini mengubah implementasi 4GT ke dalam hasil, yaitu berupa produk. Berikut ini adalah kelebihan dari 4GT, yaitu pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas yang besar. Kemudian yang kedua, karena 4GT menggunakan 4GL yang merupakan bahasa pemrograman yang khusus dirancang untuk tujuan tertentu, maka untuk permasalahan yang tertentu dengan 4GL tentu dapat pula sangat tepat digunakan pada 4GT. Selanjutnya, tools yang digunakan, metode pengembangan perangkat lunak 4GL bisa mengenerate sistem dari output yang dihasilkan oleh case tools. Kemudian kekurangannya, untuk usaha yang besar, dibutuhkan pengembangan strategi desain untuk sistem, walau digunakan bahasa 4GL. Penggunaan 4GL tanpa perencanaan matang untuk proyek yang besar akan menyebabkan kesulitan yang sama, yaitu kualitas dan pemeliharaan yang jelek serta ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya, tools 4GT yang sudah ada tidak cukup canggih untuk mengakomodasikan bahasa alami. Kemudian pelanggan dan pengembang yang ada pada paradigma sebelumnya tetap menjadi bagian penting dari teknik 4GT. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah
4GT tidak selalu berhasil menghasilkan sistem yang diinginkan. Karakteristik metode fourth generation teknik. Yang pertama, bahasa non-prosedural untuk query basis data. User mendeskripsikan informasi yang diinginkan atau tanpa memberikan, menyatakan suatu cara atau prosedur untuk memperoleh data atau informasi tersebut. Contohnya kalkulus relational tuple. Yang kedua, report generation adalah cara membuat hasil survei, menjawab secara langsung, dan memberikan informasi yang berarti bagi pihak yang memerlukannya. Report generation ini terdiri atas dua fase, yaitu fase komposisi instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan, pengskalaan, dan kuesioner yang dibuat. Materi disusun dalam suatu urutan tertentu yang memberikan arti bagi responden dan memungkinkan materi menggunakan teknik pengskalaan untuk dikelompokkan. Kemudian fase yang kedua dari report generation ini adalah isi dari survei harus disusun kembali berdasarkan kebutuhan informasi. Penyusunan harus mulai dari informasi yang paling penting dan paling prinsip. Dan berikutnya ada informasi-informasi yang kurang penting dibanding informasi sebelumnya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu data manipulation atau DML. Data manipulation language atau DML ini adalah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel seperti menambah, merubah, atau menghapus data. Perintah ini tidak terkait dengan struktur dan metadata dari objek-objek yang berada pada tabel-tabel database. Kemudian fase berikutnya yaitu interaksi dan definisi. Interaksi merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi suatu dua atau lebih objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Sedangkan manusia merupakan makhluk hidup yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi dan komputer itu sendiri, yaitu alat yang digunakan untuk mengolah dan menurut prosedur yang telah dirumuskan. Fase yang berikutnya yaitu karakteristik berikutnya yaitu code generation. Kemudian yang keenam, kemampuan grafik level tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan spreadsheet. Berikut ini adalah karakteristik aplikasi yang dapat menggunakan metode 4GT. Yang pertama, untuk aplikasi yang kecil adalah mungkin untuk langsung berpindah dari pengumpulan kebutuhan ke implementasi dengan menggunakan metode 4GL. Yang kedua, untuk aplikasi yang besar dibutuhkan pengembangan strategi desain untuk sistem walau digunakan 4GL. Penggunaan 4GL tanpa perencanaan yang matang untuk proyek skala besar akan menyebabkan kesulitan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik penggunaan perangkat lunak pada level tinggi. Demikian yang saya dapat sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.